Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tris Susanti. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Dan juga subscribe kalian itu berarti banget. Subscribe kalian itu semangat aku banget. So bantu aku untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video dan bikin konten-konten menarik sesuai yang kalian suka. Nah, sesuai janji aku, ini adalah part 2 dari video sebelumnya. Nah, kali ini spesial banget promilnya ini untuk sang suami. Nah, untuk resep yang kali ini perlu digarisbawahi karena ini tuh bukan gimana ya, bukan berarti seorang suami itu minum ini tuh karena bermasalah ya. Jadi ini itu membantu kualitas dari tanda kutip air sang suami itu kualitasnya lebih bagus lagi. Yang tadinya itu biasa jadi lebih bagus, yang tadinya kurang bagus jadi bagus. Intinya seperti itu. Jadi bukan hanya orang yang bermasalah yang minum ramuan ini ya, tapi ini seperti saya bilang tanda kutipnya itu untuk membantu kualitasnya air dari sang suami itu lebih bagus lagi. Nah, untuk resepnya sendiri kalian harus siapin 1 buah telur bebek ya. Jadi harus telur bebek, nggak bisa telur lain ya. 1 butir telur bebek. Kemudian madu, kalau yang punya madu zuriat boleh pakai madu zuriat. Kalau yang nggak punya juga ataupun terbatas madunya, bisa pakai madu apapun. Kalau bisa yang murni, tapi kalau nggak ada madu yang biasa juga nggak apa-apa. Yang penting madu ya. Yang ketiga adalah susu kental manis, merek apa aja ya. Terus yang keempat adalah yang keempat adalah jahe. Oke, kalian siapin dulu keempat bahan ini, nanti akan saya jelasin apa aja ya, bagaimana caranya. So, saya akan ulangi lagi. Yang pertama adalah telur bebek, yang kedua adalah madu, yang ketiga adalah susu kental manis, dan yang keempat adalah jahe. Oke, kalian siapin dulu keempat ini, nanti akan saya jelasin bagaimana cara buatnya. Oke, cara buatnya seperti apa? Nah, yang pertama yang harus kalian siapin adalah jahe. Jahenya itu sekitar segini mungkin ya, bebas sih ya, terserah. Kalau ya kira-kira ada sekitar 4 atau 5 sendok makan ya. Itu jahenya itu setelah dicuci kalian parut. Kalau udah diparut, terus kalian tambahin 2 sendok makan air, campurin ke jahe yang udah diparut, terus kalian peresnya langsung di gelas ya, langsung masukin ke gelas. Kalau airnya udah masuk gelas, kemudian kalian siapin madunya 2 sendok makan, taruh di gelas yang tadi ada air jahe. Kemudian susu kental manisnya 2 sendok makan, masukkan ke gelas yang tadi. Kemudian ketiga bahan itu kita aduk. Oke, kalau udah diaduk-aduk, terus yang terakhir adalah telur bebek. Nah, telur bebeknya ini buat sang suami yang misalkan tidak begitu suka dengan bau amis, kalian bisa pakai kuning telurnya aja ya. Kalian masukin tuh ke gelas, tapi ingat nggak perlu diaduk, karena kalau diaduk nanti bau amisnya itu akan semakin keluar. Saya takutnya nanti sang suami bakalan muntah dan nggak bisa minum ramuan itu, karena ini akan diminum hampir setiap hari ya. Jadi usahakan buat sang suami yang agak-agak tidak begitu suka ya, cukup kuning telurnya aja, dan ingat nggak perlu diaduk. Kalau keempat ramuan itu udah di gelas, langsung diminum. Nah, minumnya itu kapan? Minumnya itu malam sebelum tidur ya. Malam sebelum tidur baru minum ramuannya ini. Saya harap kalian udah cukup paham dengan ramuan kali ini. Jadi saya mau gabungin sama ramuan yang sebelumnya, yaitu madu zuriat dan buah zuriat. Jadi karena sang suami punya 2 gelas ramuan untuk 1 malam, usahakan kalian itu kasih jeda waktu ya. Misalkan untuk madu zuriatnya itu diminum setelah maghrib mungkin ya. Nah, terus nanti buat
ramuan telur bebeknya ini diminum sebelum tidur. Kayaknya nggak mungkin lah kalau suami tidur habis maghrib gitu ya, paling enggak itu habis isya atau jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi kalau mau tidur boleh minum itu gitu, jadi biar nggak kekenyangan nih, biar bisa ada jeda waktunya gitu. Ramuan ini memang cukup banyak membantu ya buat yang bermasalah tentunya. Maaf untuk suami yang tanda kutip airnya encer dan sebagainya, tapi tidak bisa menjudge seseorang. Minum ramuan ini bukan berarti mereka punya masalah, tapi ini juga membantu menambah kualitas dari air sang suami itu jauh lebih bagus lagi kualitasnya. Menurut saya memang ramuan kali ini adalah inti pokok dari promil yang dijalani, karena kebetulan aku punya temen juga hanya minum yang buah zuriat dan madu zuriatnya aja. Memang cukup lama ya, cukup lama dan cukup bersabar mereka minum itu, karena mungkin suaminya nggak begitu suka dengan telur mentah. Tapi di sisi lain ada yang mencoba memang komplit ya, sesuai dengan apa yang saya share kali ini. Mereka menjalaninya dengan komplit dan alhamdulillah mereka cocok gitu ya. Jadi ya mungkin memang ya cocok-cocokan atau gimana ya, memang ini semua memang udah kehendak Allah gitu. Jadi ya saya harap ini membantu buat kalian, dan pesan saya sih jangan mudah putus asa dan tetap berusaha ya. Buat kalian yang masih belum diberi kesempatan juga, saya tetap berharap kalian tetap semangat dan mau berusaha. Ramuan kali ini itu sebenarnya ya harus kalian pahami dulu, ini untuk yang benar-benar bersih, yang tidak ada masalah ya, yang benar-benar sehat gitu ya, nggak ada masalah di diri kalian. Jadi kalian bisa coba untuk promil ini. Tapi buat kalian yang ada masalah, kalian bisa sembuhkan dulu, kalian sehatin dulu ya, cek dulu ke dokter semuanya. Kalau semuanya baik-baik aja, kalian boleh coba resep ini. Itu dia resep kali ini dari saya. Semoga kalian berhasil, dan yang belum berhasil saya harap kalian tidak berkecil hati dan tetap berusaha. Jangan sampai kalian putus asa. Terima kasih buat kalian yang udah ikutin video aku, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih karena kalian udah membantu saya untuk bersemangat untuk bikin video, dan mudah-mudahan saya akan bisa bikin konten yang lebih menarik sesuai dengan yang kalian suka. So jangan pernah bosan untuk tonton video saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.